Manusiawi, sangat manusiawi sekali. Tapi kalau nyari pemimpin kita harus cari orang yang di atas rata-rata manusia, bukan cari pemimpin yang manusiawi sekali. Oh sama Sama Nasdem, sama Bang Taslim. Yang Bang Hasan ngomongin ini sama Fitra Aris Batu Pahat ini bos di kontennya. Enggak. Ada Fitra Aris juga. Enggak, yang tadi ngomong soal itu waktu kita dialog sama Nasdem, terus dia nengok ke Nasdem. Iya enggak? Iya enggak gitu. Iya. Enggak yang di atas manusia ini. Oh, di atas manusia. Enggak yang tadi tuh gitu. Jadi yang kayak gitu tuh pilihan-pilihan kayak itu manusiawi. Tapi kalau John McCain tuh dia di atas rata-rata manusia. Dia bisa menang bisa kalah waktu itu, tapi memang takdirnya dia kalah. Tapi dia bisa nahan tuh. 8 tahun tuh dia bisa tahan tuh, yang rusuh-rusuh tuh dia bisa tahan lah. Tapi ya dia nggak bisa wariskan itu ke orang lain kan. Orang lain jadi manusia biasa lagi kan. Donald Trump dia manusia biasa gitu, dia ambil itu. Nasty kan. Nasty girl. Dikatain gitu Clinton bos. Nasty girl. Gitu. Crooked Hillary gitu. Itu bahkan McCain dibilang bodoh sama dia. Kan McCain tuh paling terakhir kan, dia ada kena tawan dulu di Vietnam karena dia memberikan kesempatan bawahannya untuk lari lebih dulu, untuk menyelamatkan diri lebih dulu. Dibilang bego. Ya lu komandan bego katanya, kenapa bisa kena tangkap katanya. Padahal harusnya lu lari duluan katanya. Padahal national hero ya. Jadi orang ini manusia biasa lah. Yang Donald Trump ini manusia biasa. Nah, dalam konteks kita Pak Prabowo ini dengan segala fakta-fakta. Pak Prabowo manusia biasa. Pak Prabowo ini manusia biasa, tapi dia belajar. Dia introspeksi. Saya yakin nih ya, Pak Prabowo nih yang ketiga kali nggak akan pakai itu. Mau ada orang kayak gitu lagi dukung-dukungnya, dia nggak mau dia. Misalnya Pak Prabowo udah 2 kali sujud syukur bos. Kali kayak gitu. Ketiga kali nggak mau pakai. Nah kan ada yang bilang nih kan Pak Prabowo udah meninggalkan kelompok yang dulu mendukung dia, jadi punya baju dan teman baru. Tapi kan muncul baru nih analisa reunian ini kan Gerindra dan PKS. Artinya kan ketemu lagi nih narasi dan cawan. Kalau mereka bertemu, kalau mereka diskusi wajar lah. Tapi ini saya kan ngitung-ngitungin juga. PKS juga ada 2 kali sama Pak Prabowo kan. Belajar juga kan. Iya sih, itu yang kita naif di situ ya. Itu mereka belajar juga gitu. Mereka belajar juga itu. Jadi Pak Prabowo juga 2 kali sama PKS kan gitu. Saling belajar mereka, tapi bahwa mereka buka komunikasi biarin aja. Gitu. Jadi PKS masuk kabinet ini mungkin berarti ya Bang, karena mereka belajar juga kan. Iya. 8 tahun jadi oposisi ini kan. Nih proses belajar ini yang penting nih, kata-kata. Jadi ada orang yang sulit kita harapkan untuk belajar. Kenapa? Dia belum melihat nih masalahnya apa. Apalagi kalau dia dapat keuntungan jangka pendek dalam waktu itu. Belum kebentuk batu ini kan Bang. Tapi ada orang yang kita bisa harapkan untuk belajar. Pernah punya yang misalnya kita nganggap ada kekeliruan di masa lalu misalnya. Kesalahan di masa lalu. Tapi kita anggap potensi belajarnya besar. Karena saya sudah coba ini. Orang yang gagal tuh lebih mungkin buat disuruh belajar. Gagal kan? Jadi belajar dong gitu. Gitu. Jadi termasuk juga yang kalau Ari bilang mungkin nggak masuk kabinet karena dia 2 kali nih belajar juga, mungkin, kenapa enggak? Ini kita bicara mungkin nih. Kan kata Bang Willy asar udah. Kata Bang Willy nggak mungkin lah itu. Ini udah azan asar ini 2 jam lagi maghrib. Lu suruh batal puasa. Jadi kalau di mana? Dikatain lah kita ini kan Ari kan. Kalau saya membayangkan desain politik itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Misalnya begini. Pos menteri ini dijatahkan untuk partai A. Tapi belum tentu langsung kader partai A di sana, belum tentu. Dia bisa cari aja profesional. Proksi. Dia bisa cari aja profesional untuk berdiri di sana. Kementerian Perdagangan tuh pos partai loh dari awal. Tapi baru hari ini kita lihat orang partai beneran kan. Lutfi, Pak Enggar. Enggak dong, Pak Agus. Pak Enggar. Pak Enggar? Iya Pak Enggar, iya enggak yang untuk periode kedua ini. Sekarang. Kan Agus sebelumnya kan siapa? PKB Agus. Orang PKB beneran enggak? Beneran nggak dia? Kata Mbak Lulu sih aku baru lihat itu. Tapi itu jatah siapa? Mbak Lulu. Jatah siapa? PKB. PKB. Sebelumnya Pak Lutfi
itu juga masih atas nama PKB. Tapi yang ditaruh di sana siapa? Pak Lutfi. Lutfi. Pak Lutfi kan Caimin bilang kader PKB kan. Jadi bisa begitu gitu. Jadi Iya kan? bisa begitu. Mantap. Jadi bisa begitu. Jadi bisa begitu. Jadi menurut saya nggak harus tiba-tiba ketua partai ini masuk langsung di sana, pengurus terasnya langsung. Kalau itu kementerian yang sangat teknis ya dia cari aja profesional. Tapi Profesional untuk naruh sana sebagai perwakilan. ada nggak? Kita partai. coba kasih dulu Bang contoh di kabinet ini proksi itu misalnya gimana yang kental gitu ya. Itu tadi. PKB. Tadi yang Kementerian Perdagangan tadi. Ya, selain itu maksudku. Iya, masa dibuka semua. Oh ya. Kan untuk pembelajaran. Tonton mikrofon asal Rasmi. Iya. Udah mau dengar. Belajar. Ada lah, lebih dari 2-3 pos profesional juga itu sebenarnya itu proksi. punya kedekatan dengan partai politik. Pos-pos yang sangat teknis diisi oleh orang-orang yang profesional, tapi itu sebenarnya di-endorse oleh partai politik tertentu. Gitu. Jadi ini juga bisa seperti itu. Jadi supaya tidak melukai hati umat kan, sudah mau maghrib, asar batalin puasa gitu kata-kata siapa itu? Willy. Kata-kata gitu. Iya kita nggak batalin puasa kok. Ini kan diisi oleh profesional. Oh, Walaupun jadi kita udah di warung nih ya. Ngobrol-ngobrol aja. oh gitu, mantap juga. Jadi mungkin intinya nih kawan-kawan nih katro-katro Intinya, ini ya, katro-katro. Anda- Coba kasih dulu pernyataan katro-katro ini. Anda jangan lugu-lugu amat. Iya. ya kan? Nanti kalau ada orang menteri baru, nah itu siapa tahu itu proksinya PKS gitu Iya, kata Bang Hasan. Iya, siapa tahu proksinya Iya. PKS betul. PKS kan. Iya. Saya nggak begitu menuduh langsung begitu, tapi saya bilang Ini udah dibongkar nih rahasianya. politik nih. itu tidak sesederhana yang kita lihat. Gitu. Siapa tahu Bang Iya, tadi, kayak Bang. gitu. Kita pun juga bilang siapa tahu. Iya. Tidak sesederhana yang kita lihat. Jadi siapa tahu udah ada yang masuk. Iya, nanti taruhan Alphard pula Bang Hasan kan. Mana Bang Hasan kalah Alphard di mana PKS nggak masuk kan? Nah, itu jangan lupa. Nah, tidak semudah itu Ferguson. Kalau Alphard ini agak udah bangun garasi dia bangun. Udah pasang kanopi Kalian belum Bang? belum datang. Belum kanopi. Harus datang ke Pejaten, udah disiapkan tempat buat Alphard. Pejaten tuh. Kantor. Iya. Kita agak trauma dikit Bang. Kirain abang udah ngurusin ekspor juga sekarang. Enggak. Enggak ada urusan itu. Itu. Nah ini yang juga menjadi Apa lagi nih? isu Ini yang belum habis yang ini apa sih? PKS ini. Masih mau dibahas lagi nggak? Udah cukup lah ya. Udah cukup lah PKS ini. Pokoknya kalau ada masuk nanti Iya. Orang udah curiga itu. Iya. Itu Pablo udah senyum-senyum dari semalam gue lihat. Iya. Kayaknya lu udah mulai menikmati talk show politik lo ya. Ini pintar-pintar politik editor sini semuanya Bang. Bagus lah. Punya taste Bang, taste. Nah, ini Tiap hari dengerin orang ngomong. iya. Dan ini benar-benar kita bangun dengan chemistry tadi. Nah, ini berarti kalau PKS gabung dengan proksi itu Bang. Misalnya Alphard makin dekat ini berarti. Kan saya tadi udah bilang angin arahnya ke sini kan. Iya, jadi apa? Iya itu kan apalah ya, itu sampingan aja lah. Yang penting itu analisisnya. nggak, tapi itu hanya berlaku untuk PKS atau Demokrat aja? Kesannya Demokrat hampir nggak mungkin tuh ada istilah angin dan proksi ini. Bisa. Jadi win-win solution itu begini. Hati pemilih masing-masing kan juga harus dijaga. Lo bayangin orang yang sudah oposisi sekian tahun, hati pemilihnya kan harus dijaga juga. Semangatnya yang bergelora untuk berada di luar pemerintahan kan harus dijaga. Itu sebuah kebutuhan real juga. Kebutuhan lain juga bahwa mereka juga butuh akses terhadap sumber daya lah untuk menghadapi pemilu. Biasanya akses-akses ini terbuka kalau punya jabatan publik. Kepala daerah kah? Jadi menteri kah? Jadi bupati kah? Jadi apa segala macam. Ini akses, kita bicara soal akses nih. Financial akses nih yang kayak gitu. Jadi bisa win-win solution dengan cara yang seperti itu. Tetap dijaga, tapi asal lu jangan galak-galak kali kau. Nah, Undang-undang nih tolonglah dibantu nih kan di Ya, bisa, DPR gitu bisa, kan Bang. bisa seperti Deal-deal di bawah kaki gitu ya, bawah Bisa- meja itu ya. Bisa seperti itu. Nggak apa-apa. Tetap secara formal ada di luar nggak apa-apa.
Tapi secara informal kita sudah bersama-sama kan gitu. Nah itu garantinya dari ya misalnya saya Pak Jokowi gitu. Apa yang bisa garansi keinformalan ini ketika Iya. PKS itu Kan ini masih pura-pura netral nih, arti atau pura-pura oposisi berarti jadi ya kan. Tapi kalau itu sih teknis itu saya nggak paham ya. Tapi itu kan pembicaraan pasti dalam lah. Sampai memutuskan misalnya bergabung atau tidak, diberikan kue kekuasaan atau tidak, itu pasti pembicaraan, bukan pembicaraan sekali jadi, pembicaraan ini segala macam, itu pasti pembicaraan sudah dalam lah. Jadi bagaimana teknisnya, bagaimana eksekusinya, bagaimana kemudian kita menampilkannya ke publik, itu pasti udah lewat diskusi panjang menurut saya. hebat juga Pak Jokowi ini Bang ya. Apa? Hebat juga ya bikin. Artinya Demokrat doang yang di luar pemerintahan kan. Kita nggak tahu. Ya, bahkan kata Bang Hasan, bahkan Demokrat pun bisa. Demokrat juga bisa. Kan Demokrat juga Bang Zulfaldinan udah ngomong. Terus siapa yang melawan oligarki ini Bang? Iya kan, yang melawan itu entah itu orang nggak mau tahu gitu ya, dengan keadaan dunia, atau dia pura-pura ignoran aja. Kawannya Budi tuh Bang. Bismillah lawan oligarki kan. Ada kawannya Budi Bang. Gimana mau melawan oligarki? Nah kita masuk ke Part 2. konten terakhirnya Bang Hasan kemarin itu Bos. Oh ini mimpi basah. Ya. Ini menarik nih. Berarti Bang Yang kita udah collab-kan menjadi ya. cawan kebencian pun itu nggak memberikan dampak apa-apa terhadap partainya. Partai yang mana nih? Misalnya ya kan kalau kita hubungkan teori Abang yang pertama tadi soal polarisasi, Jadi cawan maksudnya kebencian. partainya siapa dulu nih kan? Misalnya Nasdem dukung Mas Anies gitu. Kan ini Abang hipotesis Abang tadi ini adalah gini. cawan kebencian. Nah, yang di cawan itu nggak Kotel nggak- efek itu iya. kan, kotel efek itu kan harusnya idealnya begini. Kalau Ari punya suara pribadi 30% misalnya, ini saya partai misalnya, suara saya cuma 10%. Begitu saya dukung Ari, minimal jadi 20% dong. Nggak usah 100% suara Ari kasih ke saya, tapi minimal jadi 20%. Ya. Itu kotel efek. Kalau nambah 1%, jangan-jangan saya yang kerja itu Ari, bukan Ari yang ngasih saya 1%. Kalau nambah 2% itu jangan-jangan saya yang kerja itu, bukan Ari yang ngasih ke saya, kan gitu loh. Kira-kira mananya begitu. Kita ngelihat kotel efek tuh. Jadi kalau Nasdem dengan Anies dapat suara tambahan dari Anies mungkin iya. Ada berapa persennya kita nggak tahu. Tapi pasti trade off kan dengan orang yang keluar dari Nasdem kan. Apakah itu akan tetap, apakah akan berkurang resultnya, atau akan nambah sedikit? Tapi kotel efek itu nggak seperti yang digembar-gemborkan. Ada hasilnya tapi hasil mimpi basah gitu loh, bukan betul-betul real begitu yang harus digembar-gemborkan seperti itu gitu loh. Nah gitu. Makanya saya kasih contoh ketika tahun 2014 Pak Jokowi lebih hebat-hebatnya. Hampir semua pollster pada saat itu menekan partai politik untuk segera mengumumkan pencalonan Pak Jokowi. Menekan ini gimana maksudnya? Pakai opini lah. Oh itu Jadi sistematis. Itu penggalangan Bang berarti. Jadi kalau misalnya dibilang begini, kalau partai nggak dukung Pak Jokowi, kalah dia partai ini. Tapi kalau dukung Pak Jokowi, 35% nih partai. Itu atas kemauan penggalangan survei ini atau Pak Jokowi yang menggalang Bang? Dulu. Kita nggak tahu lah. Saya kan nggak ikut waktu itu, sama sekali nggak ikut. Saya kan baru gabung sama Pak Jokowi H-40 sebelum Pilpres, bukan sebelum Pilpres. Untuk Pilpres 2014 H-40. Jadi nggak bagian dari penggalangan. Sebelumnya absen. Opini ini. Ya, tapi waktu itu saya kritik, apa iya seperti ini? Nah, terus. Apa iya seperti ini? Jadi bisa aja dibilang dari berbagai pollster, kalian cari aja nanti hasilnya tuh 2014. Jadi ada pollster yang bilang begini. Kalau misalnya mencalonkan Pak Jokowi sebelum Pileg, partai ini akan dapat 37%. Atau minimal 35% di Pileg. Ini 2014 nih Bang. Iya. Tapi kalau nggak mengusung Pak Jokowi, itu cuma dapat 19%. Jadi atau dia bikin simulasi. Ya tentu PDI Perjuangan yang dimaksudkan. Jadi kalau dia bikin simulasi nggak pakai ada treatment siapa capres siapa capresnya, PDIP dapat 21%. Jadi sebenarnya tanpa ada pencapresan pun Pak Jokowi PDIP sudah surveinya angka 19%. Pas pemilu hasil PDIP 18,7%. Hasilnya
kayak nggak mencalonkan Presiden. Pak Jokowi sebagai calon presiden. Iya. Jangan-jangan itu caleg kita juga yang kerja. Kan partai bisa bilang jangan-jangan caleg kita yang kerja nih, karena sebelum ada capres ini angka survei kita udah segitu. Dan confirm ya dengan cerita Opung Pandai ya, Ria. Di persis banget Gitu. Iya. bahwa setelah jadi benar ada penggalangan dan Ibu Megawati di quote unquote lah ya disodori Digerpol. gerpol lah ya. Ya harus menjelang Pak Jokowi dengan angka-angka fantastis tadi ya, kemudian boarding pass memang diberikan dan faktanya kan ya segitu. Dan itu memang jadi evaluasi besar-besaran di. Jadi kota. Nah, sekarang ancaman yang persis sama dilakukan. Ini udah ancaman terakhir nih. Ini udah magnum opusnya nih. Kalau ancaman Polster ini udah magnum opusnya, nggak ada lagi lebih tinggi daripada ini nih. Jadi kalau nggak mencalonkan Ganjar, maka partainya akan ditinggalkan pemilih, turun sampai 14 mungkin 13%. Sementara kalau Ganjar dicalonkan Golkar, maka Golkar akan melonjak sampai 17%. Hampir sama. Makanya saya nggak setuju dengan ini gitu loh. Maksudnya dengan opini kotel efek yang segitu bombastisnya itu saya nggak setuju. Bahwa kotel efek itu ada, iya. Tapi nanti kan kita bisa diskusi nih hasil kerja siapa ini. Tapi kalau berdasarkan fakta yang terjadi 2014 kayak begitu. Kan saya tidak membantahnya dengan perasaan nih, kan dibantah dengan fakta dan partai ngerti itu. Kenapa saya juga kepikiran itu? Karena itu jadi bahan evaluasi partai. Nah kalau Pak Jokowi yang segitu hebat aja, ya tidak memberikan kotel efek yang signifikan, apalagi Pak Ganjar. Kotel efek ini tidak hanya kotel efek loh, kotel efek plus hukuman loh. Jadi misalnya kalau nggak jadi mengusung, kita dapat hukuman nih berkurang. Pak Jokowi, menurut mereka waktu itu ya, kalau untuk partai lain apalagi ya, nggak berikan nggak menambah apa-apa, malah memberikan pengurangan suara. Buat Golkar tuh berkurang suaranya, buat P3 tuh berkurang suaranya. Buat PDIP dari 18,7% jadi 19,55% kalau tidak salah ya. Kan nggak nyampe 1% kenaikannya dari 2014 ke 2019. Golkar malah turun. Ganjar dari segala macam, mohon maaf ya, segala macam soal elektabilitas dan kekuatan figur jauh di bawah Pak Jokowi. Apakah pertanyaannya Ganjar mampu memberikan kotel efek sedahsyat itu terhadap partai yang mengusung atau hukuman sedahsyat itu terhadap partai yang tidak mau mengusung? Sirus ada ukuran terakhir nggak Bang sore ini Bang? Nggak ada. Maksudnya nggak ada hukuman itu. Nggak ada, kita nggak melihat ada hukuman itu terhadap partai. Gini, secara opini kita kelas menengah ini bisa dikepung oleh orang-orang yang outspoken. Misalnya militannya Ganjar. Pokoknya kalau nggak dukung Ganjar, saya akan tinggalkan partai ini. Atau saya akan dukung partai manapun yang dukung Ganjar. Tapi itu berapa persen orang se-Indonesia, berapa persen yang kayak gitu? Karena itu dalam opini kita, di circle kita ada banyak yang seperti itu. Tapi kalau kita tinjau ke bawah nggak akan seperti itu. Kalau hasil riset bisa aja nanya perasaan-perasaan orang, tapi nanti kalau sudah digerpol oleh caleg, balik lagi tuh ke partai itu. Ini gerpol Fajar ini Mas. Digerpol oleh caleg ini nanti. Kan suara caleg kan akan jadi suara partai kan. Makanya saya bahas waktu itu, sebenarnya penyumbang suara yang paling signifikan untuk partai politik bukan capres, tapi caleg. Ada dua hal, kemampuan dia memenuhi kuota caleg. Misalnya kuota 21.000 caleg, dia penuhi 21.000-nya itu, maka kemampuan dia untuk nambah suara buat partai itu, satu orang nyari 1.000 aja udah 1 juta itu. Satu orang nyari 1.500 itu udah berapa? Udah 30 juta dia punya suara, potensi suara. Kayak gitu. Tapi kalau kemampuannya cuma 5.000 caleg, ada 21.000 caleg se-Indonesia, dia cuma bisa cari 5.000 caleg ya. Iya. Kalaupun dia dukung Ganjar juga nggak bantu itu. Nggak bantu gitu. Jadi maksudnya ya calegnya, partainya nggak bisa cari suara. Kenapa? Yang pensiun pencari suara kan. Tapi kan ada juga kayak misalnya Bang Mardhani Alisera, kita waktu itu pernah diskusi ya. Dia yakin betul ya, meskipun tidak ada ukuran yang pastinya gitu. Tapi dia yakin betul bahwa kemenangan dia kemarin di DKI itu salah satu faktornya adalah ketika memasang foto Habib Rizik. Artinya ada faktor di luar dia, ada kotel efek dari Habib Rizik yang kemudian dia kapitalisasi dan membantu dia mengeskalasi suara. Gini, PKS itu kan suaranya stabil 7-8%. Tiba-tiba kemarin jadi 11% nggak suara PKS? Secara nasional. Sama. 8% juga cuma. Buat suara dia pribadi kita nggak tahu lah ya. Tapi buat suara partai secara keseluruhan, ya segitu-segitu juga. Kan PKS naik sekitar 1%.
Tapi Nasdem jauh bang naiknya bang. Dari dukung Pak Jokowi bang. Berapa? Dari 5 jadi berapa? 9 ya. Lupa gua. Ya mungkin, atau mungkin kemampuan Nasdem nyari caleg, anak-anak kepala daerah yang jadi caleg ini kan. Dari Sabang sampai Merauke kan, keluarga-keluarga kepala daerah yang jadi caleg ini kan, dari Sabang sampai Merauke kan nyumbang suara buat partai. Iya. Tetap pada strategi Caleg. elektoralnya partai kembali. Kalau ya, menurut Bang. saya Pilpres dengan Pileg tidak betul-betul 100% mutually eksklusif, tapi menurut saya irisannya tuh nggak banyak. Irisannya nggak banyak. Dia akan kelihatan efeknya kalau benar-benar berseberangan dengan identitas partainya. Misalnya tiba-tiba tapi ini hipotesis ya, harus diuji ya. Belum ada ini. Misalnya PKS tiba-tiba dukung Ganjar misalnya. Atau PDIP di tengah kebencian pemilih PDIP yang besar terhadap Anies tiba-tiba dukung Anies misalnya. Itu kan shocknya mungkin ada. Tapi nanti di ujung kalau digerpol lagi sama caleg, bisa jadi ya partai itu lagi. Balik lagi karena kawan. kan konstituen caleg itu gitu. Ya, ini bicara partai, bicara caleg dan partai ya, suara partai ya. Iya benar. Jadi apakah apa lo sambil minum gitu lagi? gue lupa kalau sambil minum nggak bisa ngomong. Iya. Jadi bang, apa yang membuat fenomena institusi demokrasi kita ini makin tereduksi ke kefiguran ini bang? Kan kita berpikir setelah reformasi kelembagaan demokrasi makin bagus, struktur partai politik makin meyakinkan, Party ID juga makin naik, kuat ya. gitu kan. Kuat. Kefiguran itu bisa ya diimbangi lah oleh kekuatan institusi gitu. Jadi ya mungkin proses juga, tapi nggak 100% begitu juga kan. Misalnya kayak Partai Golkar kan tidak punya figur yang betul-betul kuat, tapi suaranya lebih besar daripada Demokrat tuh, yang punya figur kuat, ya kan? PKS kan PKB sekarang misalnya, PKB nggak punya figur yang betul-betul kuat, tapi suaranya besar. Dari IPAN misalnya, Iya. punya Amin Rais waktu itu misalnya. Amin Rais, waktu itu kan tahun 2019 masih ada Amin Rais buat PAN. Jadi figur mungkin memang di awal penting lah. Mau nggak mau kan garansi orang ketika partai baru kan garansinya di garansi figur. Ya, CEO dan founder ini Iya, bang. garansinya tuh garansi figur. Tapi setelah infrastruktur organisasi tumbuh nanti, figur ini kan makin lama makin lemah nih. Nah yang bekerja untuk institusi nanti adalah mesin organisasi, ya caleg-caleg itu. Nah ke depan partai-partai yang mapan menurut saya untuk Pileg pasti mengandalkan caleg. Dan itu sudah disadari oleh banyak partai karena hitung-hitungannya sederhana, ngasih beban ke satu caleg. Tapi partai harus mengeluarkan energi yang luar biasa untuk memenuhi minimal 100% kuota caleg. Kalau sudah kayak gitu dia punya mesin tuh se-Indonesia. Kayak gitu. Tapi kalau nggak ada effortnya, calegnya cuma 2.000, 3.000, 5.000, iya dia effortnya akan susah dong mendapatkan suara. Jadi sekarang partai-partai berbulu caleg kayak Pak Hadi kalau kita lihat Instagramnya Pak Hadi nih, Ri, setiap hari itu dia posting masuk Close Rindo, deal. close deal. Kayak Fabrizio Iya kan? Romano ini kan. Nah menurut saya berburu caleg Itu untuk cerdas partai tuh bang, itu cerdas tuh bang. Berburu caleg itu harus sekarang ini untuk partai itu memang harus berburu caleg. Pertama dia cari caleg yang qualified, harus cari caleg yang qualified. Selain memenuhi kuota tadi itu, dia harus cari caleg yang qualified. Jangan caleg yang daftar jadi caleg namanya ada tapi sama PRT-nya aja dia nggak tahu nama PRT-nya kan gitu. Tangga sebelah rumah nggak kenal sama dia nggak ada suara. Tapi caleg yang qualified lah. Nah, gitu. caleg-caleg veteran ini gimana bang? Misalnya nih kemarin Biasanya ini lagi-lagi based on Pak Haritanu punya postingan ya. Ini dari Kalimantan Timur 3 periode jadi anggota DPRD. Nah, itu jalan pintas yang menyelamatkan partai dalam jangka pendek saya. Kan mungkin saja dia kecewa dengan partai lamanya, tidak ini segala macam, tapi dia punya pengalaman, punya basis massa, punya experience lah untuk mendapatkan suara. Suara yang diperoleh oleh caleg itu kan otomatis jadi suara partai. Jadi mencari veteran-veteran itu menurut saya itu salah satu solusi jangka pendek lah. Tapi dalam jangka panjang mati nih veteran ini nanti nih. Terus siapa yang gantiin kan? Jadi dalam jangka panjang dia harus bikin infrastruktur partai yang benar gitu. Gitu. Jadi nanti 2029 tidak mengandalkan veteran lagi. Tahun 2029 dia sudah mengandalkan mesin organisasi yang betul-betul fresh untuk mendapatkan suara bagi partai gitu. Karena kita sistem proporsional terbuka nih.
proporsional terbuka yang menjadi duduk terpilih itu adalah Terbanyak. caleg dengan suara tertinggi di partainya kalau partainya dapat kursi. Kayak gitu. Jadi caleg itu kan berlomba-lomba nyumbang suara buat dirinya. Aslinya kan buat dirinya, tapi sebenarnya secara otomatis menjadi suara buat Partai. partai. Gitu. Ya kayak di Golkar ya Bang, makin kuat pertarungan partai makin untung kan, naik terus Partai kan. makin untung. Jadi bukan game individu ya. berarti. Bukan game individu. Ini harus gotong royong. Kalau partai itu mendudukkan satu orang aja sebenarnya untuk dapat kursi itu sebenarnya harus gotong royong. Oke. Nah, Bang, ini kita kembali ke kasus kotel efek. Apakah kalau ketua partai yang menjadi calon presiden ya, itu akan ada benefit buat partai? Bahkan waktu Saya nggak yakin soal kotel efeknya. 2019 Sandi sama Pak Prabowo dua-duanya Gerindra loh. Oh iya ya? Iya. Tapi Gerindranya ya di bawah Nambah 1%. so aja. Nambah 1%. nambah 1% ya. Tapi di DPR kan Golkar tetap lebih banyak kan? Iya, Golkar nomor 2 di DPR. Makanya itu yang saya bilang. Jadi kotel efek ini bukannya benaran tidak ada. Adalah bayang-bayang rasa-rasanya semalam itu ada, tapi dalam mimpi gitu. Efeknya juga ada lah, tapi ya bukan dari hasil perbuatan yang nyata kan gitu. Nah. Jadi nebak-nebak aja. Jadi kalau misalnya ada nggak kalau ketua umum itu benefitnya? Mungkin benefitnya bukan kotel efek. Soliditas. Soliditas. Mungkin benefitnya adalah organisasi bisa lebih solid. Benefitnya adalah organisasi ini bisa dipersatukan, punya semangat gitu. Oh, Militansi. ada naik. orkid nih, Iya. ada orang kita nih yang maju sendiri. Kita nggak berjuang buat orang lain ini, tapi berjuang buat orang dari dalam organisasi kita sendiri gitu. Jadi bukan kotel efek yang dikejar gitu. Jadi kalau hari ini masih berharap ya nggak ada kotel efeknya buat kita lah, cari orang lain juga lebih nggak ada kotel efeknya lagi gitu. Gitu. Misalnya begini, partai A misalnya kemarin dukung Pak Jokowi aja nggak ada kotel efeknya, apalagi dukung ketua umum kita katanya. Lah bukan nggak ada kotel efeknya. Jadi begini, jumlah suara partai pendukung Pak Jokowi tahun 2019 itu 62%, cek aja. Ya. Lebih dari 7% daripada suara Pak Jokowi. Itu selisihnya sekitar hampir 10 juta suara. 10 juta. Uang karilnya 10 juta ya Bang itu ya? Apa? Angka apa nilai? Hampir 10 ya. juta lah itu. Jadi partai pengusung Pak Jokowi itu jumlah suara partai itu kan 62%. Termasuk partai-partai non parlemen. Suaranya Pak Jokowi 55%. Artinya ada 10 juta orang yang nyoblos partai itu tapi capresnya nggak itu. Begitu juga sebaliknya di partai pendukung Pak Prabowo. Tentu lebih surplus Pak Prabowo gitu. Partai pendukung Pak Prabowo jumlah suaranya lebih kecil dibandingkan jumlah suara Pak Prabowo. Itu artinya ada dia nyoblos Pak Prabowo, tapi partai yang dicoblosnya bukan partai pendukung Pak Prabowo. Itu ada 10 juta orang begitu, itu nggak mungkin khilaf. Iya. Itu bukan khilaf itu. Gua Prabowo deh, tapi partai misalnya Nasdem gitu. Iya, karena ya. atau saudara saya yang jadi calegnya nih saudara saya. sur nih kita kan. Iya. Oke Bang. Iya itu memang, iya. Dan ini terakhir nih gua mau pergi gua. Iya, lu mau mana lu? Gua lama-lamain nih. Iya dong. Bang, ini kalau gitu Bang, ya memang kerjaan partai politik tuh sekarang harusnya itu Nyari ya seperti Pak Haritanu lakukan gitu ya. Itu yang benar. Nah, Itu yang benar. Apa yang menjadi faktor penarik utama gitu? Kalau saya punya keyakinan begini, misalnya ya ada kawan-kawan yang mau nyalek di Riau gitu misalnya. Riau Anies nih, gue mau nyalek lewat Nasdem aja gitu misalnya. Ya kayak gitu. Wave-nya misalnya. ya, wave-nya. Iya. Di Jawa Tengah nih kayaknya susah lawan Banteng nih. Iya, ya Gua udah. PDI aja deh. Iya. Iya. Nah, faktor penarik partai ini dalam merekrut caleg apa? Ya misalnya? memang kadang-kadang buah si malakama ya. Maksudnya partai di satu sisi butuh orang-orang caleg untuk menjadi mesin mereka. Tapi kan caleg ini juga bukan robot yang bisa dicomot-comot. Dia akan berpikir pragmatis juga. Saya harus pilih partai yang mana nih? Apalagi kalau partai ID-nya nggak ada nih orang gitu. Saya nggak ada kecenderungan ke partai manapun, pokoknya bebas gitu. Nah, tapi cara-cara berpikir caleg kita memang masih cara berpikir mau gampangnya aja. Kalau di sini jadi partai pengusung Anies lebih gampang. Kalau di sini jadi partai pengusung Ganjar
Jauh lebih gampang. Dia nggak berpegang pada pendirian bahwa saya sanggup cari suara buat diri saya sendiri. Ya nggak yakin juga sama dirinya. Nggak yakin dia buat dirinya sendiri. Jadi dia mengandalkan orang lain. Tapi yang begini memang banyak gitu. Nah, yang begini memang banyak. Tapi menurut saya nanti partai-partai itu harus bilang bahwa kita nyari caleg yang sanggup nyari suara buat dirinya sendiri. Bukan nebeng-nebeng foto dengan capresnya di belakang. Bukan dia bersandar kepada capresnya, tapi dia yang harus mempromosikan capresnya. Jadi nanti capres itu kalau menang itu utang budinya sama partai politik ini memang. Sama partai pengusungnya ini yang menang. Kenapa? Yang juang caleg untuk menangin dia gitu. Orang-orang di bawah ini yang memenangkan dia gitu loh. Pimpinan udah ada harga nih mau kasih taken boarding pass ini kan. Gitu. Jadi buat kayak gitu. Jadi partai-partai ini yang wajib memenangkan calonnya, bukan dia bersandar kepada calon presidennya supaya bisa terpilih gitu. Dia justru yang wajib memenangkan secara bergotong royong memenangkan calon dia. Iya, aneh juga ya. Kok malah lu mikir presiden ini akan menguntungkan kalau. Iya, pokoknya saya pasang foto capresnya di belakang. Jadi saya terpilih nih kira-kira. Lo gimana? Kamu jadi caleg kan harus nyari suara buat kamu sendiri. Kalau kayak gitu kan dia nggak terlatih untuk cari suara buat dia. Kalau nanti capres itu nggak jadi misalnya, nggak jadi calon. Sekarang udah dipasang-pasang tuh ada tuh. Kalau nggak jadi calon, modar nggak? Atau nanti misalnya orang itu kalah, terus nggak jadi calon lagi, dia kan harus mulai dari nol lagi untuk cari suara buat dirinya sendiri. Tapi untuk jangka pendek dan itu belum tentu berhasil kan? Belum tentu berhasil sebenarnya. Kan tadi udah dibilang kotel efek capres buat partai itu ada, tapi bekas mimpi semalam gitu. Bukan sesuatu yang sebombastis dan senyata itu gitu loh. Apalagi nah ini abang karena udah nyinggung nih tadi barusan nih, gue terpancing lagi nanya nih Dit. Ini kalau nggak jadi nyapres gimana Mas Anies ini? Gimana Bang? Ya Mas Anies kan gini, kecuali buat dia tahun ini tahun 2024 harga mati jadi capres. Oh ya stres tuh nanti kalau begitu. Tapi menurut saya kalau dengan pikiran yang jernih, karir politik Anies nggak mati kok. Tenang aja gitu. Iya, dia bisa berkarir di Nasdem, bisa. Dia bisa jadi calon gubernur DKI lagi, bisa. Bahkan dia bisa jadi calon gubernur Jawa Barat kalau dia mau. Ganti Ridwan Kamil jadi calon gubernur DKI, bisa begitu kan? Peluangnya masih ada. Bahkan dia bisa jadi calon wakil presiden, bisa. Karena kalau Nasdem nih bawa Mas Anies Baswedan ketemu dengan Gerindra, bisa jadi calon wakil presiden. Ketemu dengan Golkar, bisa jadi calon wakil presiden. Bahkan event ketemu PDIP secara postur partai itu bisa mengajukan calon wakil presiden. Jadi bukan kartu mati buat Mas Anies Baswedan. Yang saya bilang waktu itu analisisnya adalah sulit membayangkan dengan konfigurasi 3 partai ini Mas Anies muncul menjadi calon presiden. Karena 3 yang sama besar ini, kita sama besar nih, dengan kepentingan politik yang sama, dengan kepentingan menang yang sama, mengusung satu orang yang bukan dari kita. Itu siapa yang mau jadi ketua kelas? Ukuran kita hampir sama besar. Diskusinya itu aja nggak putus itu. Belum lagi kalau ada ada 2 yang berada, 1 duafa. itu lebih tangan di bawah ini ya Bang. Itu lebih repot lagi tuh. Kok 1 Bang? Misal gitu. Atau 1 berada, 2 duafa, itu lebih repot lagi ceritanya. Atau 3-3-nya duafa. Atau 3-3-nya berada. Jadi nggak butuh. 3-3-nya duafa. Tidak mungkin 3-3-nya duafa karena sekarang sudah ada private jet. Nggak mungkin 3-3-nya duafa. Oke. Alasan gila. Siapa kita tentukan? Ya, kita tentukan. Kita Berarti, lihat saja. Oke. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Thank you Bang Hasan. Sama-sama.